Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi fisiologi industri kali ini, kita akan membahas mengenai training need analysis. Sebelumnya kita sudah pernah membicarakan tentang perusahaan biasa melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan untuk para karyawan-karyawan baru atau sumber daya manusia yang baru. Setelah itu, untuk menjaga agar karyawan tetap dalam performa yang baik, maka biasanya diadakan training. Nah, menurut Mark Rosenberg, ya, Presiden National Society for Performance and Interaction, dia menyatakan bahwa training atau pelatihan itu tidaklah suatu hal yang penting. Yang paling penting adalah kinerja dari karyawan tersebut. Sedangkan di satu sisi, ya, Shimamura pada tahun 2010 menyatakan bahwa tujuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memperbaiki kinerja karyawan. Nah, jadi satu sisi ada menyatakan bahwa training itu nggak penting, yang penting adalah kinerja. Dengan menurut Shimamura, untuk memperbaiki kinerja, maka perlulah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, apakah ini terbukti? Nah, penelitian dilakukan oleh Broad and Nelson pada tahun 1992 menemukan bahwa ternyata tidak lebih dari 6 hingga 10% apa yang dipelajari atau apa yang dilakukan training atau apa yang ditrainingkan oleh karyawan itu yang diterapkan dalam perusahaan atau diterapkan dalam kerjaan. Itu dalam kata lain, ketika karyawan melakukan training, ya, karyawan mendapatkan training, hanya paling maksimal 10% dari training itu yang benar-benar ada dalam pekerjaannya. Berarti lebih dari 90% itu tidak terpakai dalam pekerjaan. Dan ini didukung juga oleh penelitian, ya, yang ditemukan oleh Random House. Random House, ya, dia melakukan penelitian kepada perusahaan-perusahaan, di mana perusahaan-perusahaan ini biasanya melakukan program berhubungan dengan keefektifan kepemimpinan. Nah, jadi ketika dilakukan penelitian, ternyata hanya 70% bahwa program, ya, leadership development program atau program pengembangan kepemimpinan itu yang ternyata tidak efektif. Ya, jadi 75% dari program kepemimpinan itu ternyata tidak efektif. Berarti hanya 25% yang efektif. Ya. Dia apa yang dilakukan yang dinyatakan oleh Shimamura ternyata tidak pas secara keseluruhan. Ya, jadi kalau kita lihat, ya, kita balik lagi, ya, dari Brown and Stone itu hanya 6 hingga 10% yang benar-benar diterapkan dalam pekerjaan. Sedangkan menurut Brandon hanya 25% yang efektif. Nah, sedangkan untuk melakukan training, kita tahu untuk melakukan training, perusahaan mengeluarkan biaya, ya, waktu, tenaga. Ya. Yang jelas ini biayanya atau jelas ini memerlukan biaya yang besar, mengeluarkan biaya atau uang yang besar. Nah, oleh karena itu, apakah tidak perlu dilakukan pelatihan? Nah, ternyata, ya, Peter Drucker, ya, Bapak Manajemen Modern, menyatakan bahwa if you think training is expensive, try ignorance. Atau dalam kata lain, jika kamu merasa bahwa training itu adalah mahal, cobalah untuk ketidaktahuan atau cobalah untuk tidak mengerti apa-apa. Jadi menurut Peter Drucker, ya, memang training itu mahal, tapi lebih mahal lagi kalau karyawan tidak mengerti apapun. Sehingga apa yang harus dilakukan? Ya, bagaimana caranya? Nah, oleh karena itu, maka perusahaan melakukan namanya TNA, Training Need Analysis. Ya. Ya, apa itu Training Analysis? Ya. TNA adalah suatu studi sistematis tentang suatu masalah pendidikan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemecahan masalah atau saran tindakan selanjutnya. Ya. Jadi ketika untuk melakukan training, itu ada studi dulu secara sistematis.
masalah apa yang ada, kemudian kita kumpulkan data, dari data itu kita cari informasi dari berbagai macam sumber, kemudian kita akan tahu, oke, bagaimana memecahkan masalah. Kemudian setelah itu tindakan selanjutnya seperti apa. Oke. Nah, menurut TPI, ya, 97, sudah menyatakan bahwa DNA adalah berhubungan dengan training apa sih yang kita perlu lakukan. Ya. Sehingga apa? Training itu ya, tidak membuang uang, tidak membuang waktu ya, untuk melakukan training yang tidak penting. Ya. Jadi training itu kita istilahnya kita menganalisis training yang sebaik kita lakukan seperti apa, supaya uangnya tidak terbuang percuma, waktunya tidak terbuang percuma, usahanya juga tidak terbuang semua. Oke. Nah, apa tujuan teknik? Menurut Tove, tujuan teknik pertama, memastikan bahwa pelatihan ya, merupakan salah satu solusi untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja pegawai dan produktivitas perusahaan. Ya. Jadi tujuannya memastikan bahwa kinerja ini bisa ditingkatkan dengan cara melakukan pelatihan. Ya. Kalau ternyata kinerja tidak bisa ditingkatkan dengan melakukan pelatihan, ya berarti tidak perlu dilakukan pelatihan. Kedua adalah tujuannya adalah memastikan para peserta adalah orang yang tepat. Nah, tidak semua karyawan dilakukan training. Dan ketika melakukan training, ada orang-orang tertentu yang memang sesuai. Training A untuk siapa, training B untuk siapa. Nah, training marketing ya untuk di bagian divisi marketing. Marketing juga ada berbagai macam sumbernya. Training keuangan juga ada. Ya. Training produktivitas juga banyak. Training seperti apa yang kita butuhkan dan orangnya seperti apa yang cocok untuk itu. Nah, kemudian yang tiga, memastikan bahwa materi pelatihan sesuai dengan elemen kerja yang dituntut dalam satu jabatan tertentu. Ya. Sebelumnya kita ketahui bahwa ada training analisis jabatan. Itu dalam analisis jabatan, jadi di jabatan tertentu seseorang harus mempunyai keahlian tertentu. Nah, maka di sini tujuannya adalah memastikan bahwa materi pelatihan itu sesuai dengan elemen kerja yang ditentu dalam satu jabatan. Misalnya apa? Dia sebagai manajer cabang, sebagai kepala keuangan, sebagai direktur pemasaran. Nah, materi pelatihannya cocok nggak untuk di situ? Ada nggak materi-materi yang akan masuk di sana? Oke, tujuan yang lain adalah mengidentifikasi jenis pelatihan dan metode yang dipilih sesuai dengan tema atau materi pelatihan. Ya, kalau kita cek, kita buka Google, ya, kita ketik jenis pelatihan tertentu, maka akan banyak pelatihan. Kita pilih pelatihan apa saja ada di sana. Nah, kita harus mengidentifikasi pelatihan seperti apa dan metodenya seperti apa, ya, yang cocok dengan perusahaan. Oke, karena beda metode, maka hasilnya juga akan berbeda. Nah, memastikan bahwa masalah yang ada adalah disebabkan karena kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap kerja. Nah, kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap kerja ini baru bisa dilakukan namanya dengan training. Tapi kalau masalahnya lain, mungkin masalahnya ada berhubungan dengan stres, ya, kalau orang lagi stres, karyawan stres, berarti tidak perlu dilakukan pelatihan. Ya, kita harus tahu dulu, oke, kenapa dia stres. Ya, kemudian baru kita bisa membuat dia, karena itu akan meningkat kinerjanya ketika dia sudah stres. Ya, jadi kita pastikan dulu ya bahwa karyawan ini pengetahuannya kurang, atau keterampilan kurang, atau sikap kerjanya yang kurang. Baru kita kasih pelatihan. Selain itu, berarti bukan kita lakukan pelatihan. Ya, mungkin kita bisa mengadakan apa? Fun, kegiatan-kegiatan yang membuat mereka gembira, mungkin karena tadi tekanan kerja yang terlalu tinggi. Kemudian, nah, memperhitungkan untung ruginya melaksanakan pelatihan. Ya. Walaupun memang ketika misalnya kita perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 1 miliar misalnya untuk melakukan pelatihan atau 100 juta lah untuk melakukan pelatihan. Saat ini keluar 100 juta, belum tentu bulan depan perusahaan dapat untung sekitar 110 juta. Tidak. Tapi tetap harus dihitung untung ruginya. Pelatihan itu dilakukan. Ya, berapa lama perusahaan akan balik modal atau akan memberi dampak yang baik bagi perusahaan. Nah,
Tahapan-tahapan pokok yang harus dilakukan dalam training analysis pertama adalah mendokumentasikan masalah. Ya. Tahapan di mana manajer menemukan berbagai macam masalah dengan sebanyak-banyaknya dan kemudian didokumentasikan sehingga bisa menjadi pertimbangan di dalam memutuskan tentang berbagai masalah yang berhubungan dengan skill gap. Ya. Jadi kita dokumentasi masalah ini berhubungan dengan apa? Skill gap atau gap keahlian. Ya, antara yang dibutuhkan dengan yang kenyataan yang ada. Nah, setelah itu dilakukanlah investigasi masalah. Oke. Setelah dokumentasi masalah dibuat, kemudian manajer menginvestigasi ya, segala kemungkinan yang bisa menjadi penyebab. Ya, kenapa sih masalah itu timbul? Dulu persoalan apa yang terjadi sebenarnya? Kemudian manajer menginvestigasi lagi, memverifikasi apakah memang terjadi masalah yang serius dan apakah dibutuhkan pelatihan untuk mengatasinya atau tidak. Ya. Jadi udah dokumentasi, kemudian diinvestigasi. Setelah itu kita rencanakan analisis kebutuhan secara keseluruhan. Ya. Merencanakan untuk apa, membuat kerangka analisisnya berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti apa, urgensi persoalan, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan cara pendukung untuk membuat analisis. Oke. Keempat adalah pemilihan teknik analis. Ya. Tahapan di mana manajer menetapkan teknik apa yang akan dilakukan. Ya. Oke, pemilihan teknik harus dilakukan secara cermat supaya data yang diperoleh sesuai dengan teknik analisisnya. Setelah itu melakukan analisis. Ya. Nah, dalam tahapan ini manajer harus mengidentifikasi kepada semua pihak yang terlibat tentang jalur pelaksanaan analisis sekaligus izin dari pihak yang berkepentingan. Dan terakhir adalah melaporkan temuan. Ya. Ini tahapan ini merupakan tahap terakhir dari proses TNE, ya, di mana manajer membuat laporan, temuan, sekaligus rekomendasi pemecahan masalah persoalan. Oke. Nah, dari sini akan ketemu bahwa apakah memang perlu dilakukan pelatihan atau tidak. Oke. Ketika dilakukan pelatihan, permasalahannya apa sih? Ya, jadi biasanya temuan ini berisi apa? Daftar isi, pendahuluan, rekomendasi, dan rencana pelatihan. Nah, jadi harus ada rencana pelatihan juga di sini. Oke. Nah, apa itu sih fungsi dari TNE? Fungsi dari TNE pertama adalah mengumpulkan informasi tentang skill, knowledge, dan film bekerja. Ya. Tentang skill pekerja ini seperti apa, pengetahuannya seperti apa, kemudian film pekerja itu seperti apa. Kemudian menginformasi tentang job content dan job konteks. Ya. Oke. Tentang tugas dan prosedur yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu atau job content, dan informasi tentang kesesuaian antara pekerjaan dengan misi, tujuan, dan sasaran organisasi secara keseluruhan atau job konteks. Yaitu mendefinisikan kinerja standar dan kerja aktual dalam rincian operasional. Oke, kinerja standarnya seperti apa, dan kerja aktualnya seperti apa. Standar yang sebaiknya ada dalam suatu perusahaan atau karyawan, kemudian sedangkan aktualnya seperti apa. Kemudian fungsinya adalah melibatkan stakeholder dan membentuk dukungan. Bagaimanapun namanya perusahaan, ya ketika melakukan suatu hal berhubungan dengan karyawan, stakeholder itu sangat mendukung, ya, istilahnya sangat berpengaruh. Ya. Ketika stakeholder terlibat langsung dan memberikan dukungan, maka karyawan yang ada di dalam itu akan merasa senang, termotivasi, dan juga akan berjalan dengan lancar. Kemudian memberikan data untuk keperluan perencanaan. Nah, jadi dari sini akan ada data perencanaan seperti apa, dan kemudian akan menjadi data untuk perencanaan berikutnya. Nah, metode pengumpulan data dari TNE, bagaimana cara mengumpulkan data? Pertama bisa dilakukan observasi. Ya. Observasi ngapain? Oke, observasi, interview, ya, survei, ya. Kemudian apa, dokumen, setelah itu FGD atau focus group discussion. Oke, kita masuk satu-satu.
Pertama adalah observasi. Observasi adalah dilakukan pengamatan langsung terhadap responden yang menjadi objek dari training need analysis atau karyawan menjadi objek dari training analysis. Nah, observasi dilakukan sebagian oleh orang yang terhati. Ya, kalau orang yang tidak terhati, maka biasanya hasilnya tidak baik. Nah, apa kelebihan dari observasi? Kelebihan dari observasi pertama adalah dapat mengetahui perilaku yang tepat. Ya, jadi karena langsung terjun ke lapangan, jadi dia mengetahui mendapatkan informasi secara keseluruhan yang tepat. Oke. Nah, kekurangannya adalah ketika melakukan observasi harus dilakukan secara rahasia atau observasi ini tidak boleh diketahui oleh yang menjadi pengamatan. Nah, misalnya apa? Kita mengamati karyawan. Oke, kita mengamati karyawan berdasarkan dalam 1 jam ya, dia akan menghasilkan berapa produk. Dan kalau misalnya biasanya 1 jam menghasilkan 50 produk, jangan-jangan ketika dia tahu bahwa dia diobservasi, dia akan berusaha sekuat tenaga sehingga akan menjadi apa? 60 atau 65. Ya. Oke, mungkin kelihatan bagus. Tapi kalau apa kejelekannya ya? Jadi ketika setelah selesai observasi, ya kita udah dapat nemu nih. Kita beranggapan bahwa ternyata hasilnya 60. Padahal seharusnya 50. Nah, ketika itu dilaporkan, ya, kemudian ternyata hasilnya tidak sesuai, maka observasi ini menjadi tidak baik atau hasilnya tidak benar. Oke. Kemudian metode pengumpulan data selanjutnya adalah melakukan interview, oke, atau melakukan wawancara secara langsung kepada responden untuk mengetahui kevaliditan data yang diperoleh saat observasi, sekaligus melengkapinya jika ada pertanyaan yang membutuhkan penjelasan detail. Kelebihan dari interview pertama adalah analisisnya lebih mendalam, ya, karena kita langsung ketemu dengan responden, kita bisa ngobrol sama mereka, kita bisa menggali lebih dalam. Oke. Nah, kekurangannya adalah metode interview ini perlu waktu yang lama. Karena perlu waktu yang lama, maka mungkin hanya sedikit golongan atau bagian tertentu yang bisa kita interview, tidak secara keseluruhan. Karena yang tadi menghabiskan waktu yang banyak, ya balik lagi biayanya akan tinggi. Yang kedua adalah perlu keahlian khusus. Orang yang melakukan interview itu harus bisa menggali, bisa mempunyai teknik-teknik wawancara yang bagus sehingga respondennya mau mengeluarkan unek-uneknya, mau mengeluarkan pendapatnya, mau mengeluarkan responnya. Nah, kalau tidak, ya berarti nanti interviewnya akan gagal. Ya. Kenapa? Responnya tidak bisa menjawab dengan benar, dengan tepat, atau hanya menjawab seadanya saja. Kemudian melakukan survei atau kuesioner. Survei atau kuesioner merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk pengumpulan data. Kenapa? Jelas kelebihannya, waktunya cepat dan jumlah data banyak. Apalagi sekarang bisa pakai Google Form. Ya. Waktu cepat, ya kita kasih, mungkin dalam sehari kita bisa mencapai mungkin 100 responden, ya, atau 50 responden cepat. Nah, tapi survei atau kuesioner mempunyai kekurangan juga. Pertama, Pak, instruksinya harus jelas. Kalau salah membaca kuesioner, maka hasilnya juga akan salah. Kalau tidak jelas membaca, maka jawabannya akan tidak jelas. Nah, sehingga kadang-kadang ya ketika dilakukan kuesioner, responden untuk bingung, ketika dia bingung harus ngapain, dia biasa akan memilih yang di tengah. Misalnya, 1 sangat setuju, 2 setuju, 3 netral, 4 tidak setuju, 5 sangat tidak setuju. Biasanya mereka akan memain aman dalam tanda kutip dengan memilih apa yang di tengah, netral. Nah, sehingga ketika itu dikumpulkan, ya akan menjadi kesulitan sendiri untuk mengolah data. Nah, kemudian apa kekurangannya? Harus memenuhi kuota tertentu. Ya, untuk dianggap valid, maka harus memenuhi kuota tertentu. Oke. Kemudian dokumen. Nah, dokumen merupakan metode yang paling sederhana karena hanya dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data yang sudah ada dalam perusahaan.
atau disebut dengan ini data sekunder, ya. Jadi data-data ada dalam perusahaan yang sudah dikumpulkan sebelum-sebelumnya itu kita ambil, kita cari. Ya. Kelebihannya apa? Hasilnya akurat. Ya, karena berdasarkan yang sudah ada, yang sudah terjadi. Namun kekurangannya jelas membutuhkan waktu dan usaha yang lebih lama. Kita harus cari dokumen-dokumen itu. Tidak semua perusahaan biasanya melakukan dokumentasi kemudian disimpan dengan baik. Ya, sehingga kita harus membutuhkan waktu dan usaha yang lebih lama. Kemudian apa lagi? Nah, dokumen itu kurang mencerminkan perilaku. Ya, padahal tadi TNE salah satunya bukan hanya berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, tapi juga berhubungan dengan perilaku. Ya, jadi kalau di dokumen kan tidak ada informasi tentang perilaku atau hampir tidak ada informasi tentang perilaku. Oke. Nah, kemudian dengan fokus group discussion. Fokus group discussion melakukan interview dengan grup-grup tertentu, ya, kayak cara diskusi kelompok atau diskusi kelompok. Ya. Nah, kelebihannya adalah informasinya lebih kaya, ya, lebih kaya itu lebih banyak, waktunya juga lebih cepat, ya, dan respondennya bisa variatif. Tapi kekurangannya balik lagi, ya, perlu keahlian khusus, ya, sehingga diskusi sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau misalnya membawa diskusi atau melakukan diskusi ini atau pemimpin diskusi ini tidak mempunyai keahlian khusus, jangan hanya cuma diam-diam aja, ya, atau diam ya setuju atau tidak. Padahal yang diharapkan bukan setuju atau tidak, yang diharapkan kita dapat informasi yang jelas. Nah, analisis TNE menurut Rianto ada terbagi menjadi ya, itu analisis organisasional, analisis jabatan, dan analisis personal. Oke, analisis organisasional adalah TNE yang didasarkan kepada kebutuhan perusahaan secara umum. Sehingga hasil TNE-nya berlaku untuk semua orang yang ada di dalamnya. Ya. Sumber data dari analisis organisasional pertama adalah visi dan misi perusahaan. Oke. Kemudian rencana dan strategis target perusahaan, perubahan teknologi, dan lain-lain. Oke. Jadi secara keseluruhan, pelatihan secara keseluruhan itu bagaimana? Ya, atau pelatihan secara keseluruhan apa yang ingin didapatkan oleh perusahaan. Oke. Nah, yang kedua adalah analisis jabatan. Untuk mengidentifikasi tingkat skill, knowledge, dan ability yang dibutuhkan untuk mencapai standar kinerja yang telah ditetapkan. Jadi secara keseluruhan dari organisasi, kemudian baru turun kepada analisis jabatan. Nah, tujuannya adalah, salah satu tujuan utamanya adalah mengetahui apakah pemegang jabatan sudah memenuhi standar keterampilan yang dibutuhkan. Ya, pemegang jabatan tertentu harus punya standar keterampilan yang dibutuhkan. Ya, tujuannya untuk apa? Ya, supaya perusahaan bisa mencapai visi misi dari perusahaan. Ya, supaya perusahaan bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah, maka harus tahu dulu ini pemegang jabatan sudah memenuhi standar atau tidak. Nah, itu lakukan analisis jabatan. Kemudian analisis personal. Nah, tujuan adalah mengetahui apakah karyawan sudah dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan KPI perusahaan atau belum. Ya, sudah nggak? Ya, karyawan ini kinerjanya sudah sesuai dengan key performance indikator perusahaan atau belum? Ya. Kalau sudah, bagus. Kalau belum, mengapa? Kalau lebih juga kenapa? Ya. Kalau belum, bagaimana caranya supaya bisa sesuai dengan KPI perusahaan? Training apa yang dibutuhkan? Kalau sudah sesuai, bagaimana caranya supaya tetap bisa bertahan? Kalau lebih, bagaimana caranya supaya yang lebih ini tidak suatu hal yang cuma fenomenal sebentar, tapi akan menjadi KPI dari perusahaan. Sehingga peningkatan secara terus-menerus, ya, quality improvement, ya, total quality improvement itu akan terus berjalan. Nah, sumber datanya dari mana? Dapat dari job deskripsi, performa standar, performa evaluasi, observasi kerja, interview, kuesioner, checklist, apapun yang bisa membuat kita mengetahui karyawan itu sudah sesuai dengan KPI perusahaan atau belum. Baik, saya rasa itu ya berhubung materi psikologi industri berhubungan dengan
TNA, Training Need Analysis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.